guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum. Jadi kembali lagi di channel aku lagi. Di channel aku lagi ya. Seperti biasa aku di rumah, dan jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Kalau kalian gak suka ya udah nggak apa-apa. Dan jadi sekarang aku pengen buat konten karena aku bosen banget ya. Jadi nggak ada kegiatan seharian di rumah selain belajar gitu kan, aku kurang ini ya guys. Dan aku tuh pengen video call sama teman-teman, tapi teman-teman masih ada kepentingan sendiri. Dan karena aku lagi bosen-bosennya, sekarang aku buat vlogger deh, buat YouTube maksudnya. Sekarang aku nih juga seputar buat kesehatan kulit atau kecantikan, sama vlogger kayak vlogger horor sama vlogger mukbang. Oke guys, ya aku bakal jelasin masker apa sih yang aman buat wajah. Oke, kali ini bakalan aku jelasin masker yang aman untuk wajah dan itu alami banget. Kalau kalian pengen beli masker yang ini yang kayak langsung instan, itu kalian pastiin itu cocok sama kulit kalian. Kulit ini masker buat kulit sensitif. Kalau itu kulit sensitif tapi itu buat kulit yang lain, pokoknya nggak cocok sama kulit kamu, itu hati-hati ya guys. Dan kalau kalian mau buat masker yang aman, kalian pakai masker bedak aja ya guys. Kalau kalian tetap nggak cocok sama pakai bedak, kalian bisa pakai masker buah ya guys. Gimana sih masker buah? Masker buah itu kayak masker alpukat sama masker pepaya. Tapi kalau itu masih gagal, masih ada efek sampingnya, aku minta maaf karena cuma 2 buah itu yang mengandung vitamin E. Jadi dia tuh bagus untuk wajah, dan juga strawberry. Tapi strawberry ini perih karena ada asamnya, itu aku juga nggak tahu, karena setiap jeruk nipis itu ditaruh di wajah itu pasti perih banget dan harus ada putih telurnya. Oke, sekarang kalau kalian pengen skincare, tanya aja ya di sini ya. Kalian kalau mau nanya skincare yang aman buat anak-anak SD, itu buat anak-anak SD kalian bisa sabunan muka aja cukup. Karena dulu tuh kelas 2 SD atau kelas 3 SD itu aku cuman sabunan muka aja. Dan kalau kalian itu juga pakai krim, tapi krim itu jangan dibuat krim dewasa ya. Pastiin itu krim buat anak-anak SD tapi yang enggak ada efek sampingnya. Jangan sampai kalian tertipu karena ada tulisan aman gitu, bisa-bisa nanti nggak aman takutnya ya guys. Dan sekarang bakalan aku jelasin guys gimana caranya sih supaya skincare aman gitu. Kalian bisa sabunan muka ya, bisa sabunan muka dan juga pakai krim ya guys ya, pakai krim atau pakai krim bayi. Tapi krim bayi ini harus dipastikan ini juga aman untuk anak-anak remaja sama anak-anak biasa gitu. Takutnya nanti kulit kalian bisa rusak. Dan juga kalau kalian ingin luluran, jangan luluran pakai lulur dewasa buat anak-anak SD yang pengen banget lulur. Kapan sih gedenya? Kalian cuman cukup gak usah luluran, kalian tinggal sabunan, pakai sabun biasa atau sabun bayi atau sabun buah. Tapi sabun buah ini tuh harus lebih ke aman gitu. Jadi kulit kalian bisa halus, atau enggak kalian juga bisa maskeran pakai kunyit. Tapi kalau kalian mau pakai masker kunyit itu harus yang instan ya guys, karena nggak setiap masker kunyit ini nggak instan ya guys. Nah, itu tuh, atau enggak kalian bisa kasih air sama bedak, tapi bedak bayi ya guys, jangan bedak yang lain, atau bedak yang buat make upan tuh jangan, ini buat bedak bayi aja. Tapi kalau kalian nggak cocok ya udah kalian bisa luluran pakai itu kalau buat kulit yang putih. Tapi kalau kulit kalian nggak bisa putih-putih terus, jangan terlalu dipaksakan, itu baru awalannya aja. Kalau kalian pakai sering-sering itu juga jangan terlalu ya. Kalian harus pakai itu 1 kali sebulan atau 1 kali seminggu atau sekali 2 minggu. Kenapa? Karena
Kalau kalian pakai setiap hari, kulit kalian nanti ada merah-merahnya gitu. Kayak kita tuh terlalu bikin kulit kita nggak bernafas. Jadi kalau mau pakai masker bedakan gitu, kan kulit kita jadi sesak. Jadi jangan terlalu pakai kebanyakan ya, dan juga jangan terlalu keseringan. Lo mau kalian sabunan muka aja sama cuci muka dan pakai ini pelembab. Kalau kalian pengen pakai masker bedak, tapi jangan terlalu kebanyakan. Terus tunggu 15 menit atau 10 menit. Kok kelamaan 5 menit aja cuci muka dan pakai krim. Itu aja sih saran aku supaya kalian wajah kalian ini. Dan kalian juga harus makan makanan sayur atau buah. Dan kalau kalian gendut atau kegendutan karena makanan junk food gitu, jangan mau ya guys. Kalau kalian kebanyakan makan itu, pasti kalian bakalan gemuk. Aku gemuk ini juga benar-benar karena makan. Cuman ini aku gemuk itu karena makan sayur dan buah. Kalau kalian pengen wajah kalian mulus, itu kalian harus makan buah guys. Karena buah ini salah satu banyak vitaminnya. Jadi kan gak usah minum vitamin, bisa makan buah, itu yang paling terpenting. Karena yang paling terpenting adalah buah ini bisa melancarkan pencernaan. Dan juga dia itu juga ada, kalau ada vitamin E berarti dia bisa memutihkan, bisa menghaluskan. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kalian makan junk food terus, kalian makin gendut. Dan aku saranin kalian juga bangun pagi dan jangan tidur kemalaman ya guys. Ini adalah jangan lebih tidur dari jam 10. Karena tidur kulit ini, tidur yang tepat itu jam 10. Kalau kalian tidur lebih dari jam 10, jam 12an atau begadang, wajah kalian tuh kayak ngantuk gitu. Mata kalian yang ini tuh jadi hitam. Kok ini bukan karena hitam mata panda, tapi ini emang udah dari sananya ya guys. Nah, karena akibat wajah kusam juga dan berminyak ya. Dan ini harus juga nggak boleh terlalu diseringin, jadi harus sabunan muka, tapi jangan terlalu berlebihan ya guys. Ini saran kesehatan aja sih. Dan kalian juga nggak boleh makan berlebihan dalam makan buah ataupun sayur. Minum juga 8 gelas sehari, jangan terlalu banyak. Kalau kalian minum terlalu banyak atau minum susu terlalu banyak, kayak 3 kali sehari, 4 kali sehari, itu jangan. Karena itu ada yang bikin gendut dan ada yang bikin kita susah pup, atau enggak pup kita tuh encer gitu. Jadi ini kalian harus makan sayur dan buah meskipun kalian tuh nggak suka sama sekali. Kalau kalian nggak suka sama sekali, kalian harus makan sayur kayak sayur selada gitu. Itu juga sayuran yang manfaat buat perut. Sama kalian bisa makan salad. Cuman salad ini bukan salad, ini salad sayur ya guys. Kayak ini tuh kayak banyak seladanya dan banyak wortel. Pokoknya banyak buahnya dan sayurnya, dan gak ada sama sekali minyak dalam situ. Itu bakal menguruskan kalian. Dan aku saranin buat kalian jangan tidur terlalu kemalaman, karena itu adalah itu bisa bikin penuaan di ini kita ya. Jadi kalau misalnya kita SMA atau kita udah tua, udah 25 tahun, umur 29 tahun, kalau kalian tidur lebih dari jam 10, itu kalian bakalan ada penuaan ya guys. Penuaan dan kerutan-kerutan di wajah. Dan yang pengen kita kalau kita udah tua kayak begitu, badan kita secara otomatis jadi cepat ngantuk, cepat lelah, dan ada kerusakan di organ-organ lain karena kurang tidur. Dan buat anak-anak SD yang pernah begadang, jangan pernah lagi deng, karena itu memperlambat pertumbuhan pertinggian kita. Kok kita segini tingginya nih, kita begadang setiap hari, itu kita nggak akan pernah bisa tinggi. Dan itu kan adalah mimpi buruk bagi anak-anak yang pengen tinggi. Jadi kalian jangan mau ya, meskipun udah minum susu. Dan kalian juga nggak boleh ngangkat yang berat-berat pakai satu tangan atau satu bahu doang. Kenapa? Karena ada risikonya. Kalau setiap duduk, jangan pastikan ada dompet atau kayak yang bikin kalian tuh jadi duduk miring atau begini, kayak duduk begini kan harus gini. Ini buat yang tinggi nih, buat mau yang tinggi. Dan jadi kalau ngomongnya kecepatan, dan kalian juga gak boleh ngangkat
pakai satu tangan itu kalau ngangkat yang berat, karena ini membuat otot, ini adalah tulang misalnya. Ini tulang punggung. Kalau ini adalah kanan, berarti berarti tulang ini akan bengkok ke kanan ya. Tapi kalau kamu ke kiri, berarti ini akan bengkoknya ke kiri. Sama kayak mbak aku, yaitu saudara aku yang namanya Mbak Ebi, dan dia udah 41 subscribers guys. Jangan lupa subscribe ya, dan cari Feby FEBBIBBY ya guys, sama Aulia AULIA ya guys, link di situ juga ya. Itu tuh sebenarnya dia itu tuh dulu suka ngangkat gini, jadi tulangnya itu jadi begini kan. Dan akhirnya sekarang dia udah mau sembuh karena ada terapi. Bagus kan? Buat kalian jangan juga kayak begitu ya guys. Aku saranin ini untuk kecantikan kalian sama kesehatan kalian, dan juga seputar kayak kesehatan gitulah. Dan kalian juga jangan terlalu memaksakan kulit kalian untuk memaksakan wajah kalian ini untuk skincare yang berlebihan atau pakai masker yang berlebihan. Jangan biarkan kulit kalian seperti itu, atau nanti kulit kalian akan rusak karena apa? Karena kalau kita belum cocok umur sama masker itu, atau kita nggak, kata dokter, kulit kamu jangan dulu ya dipakai masker, terus kalian nggak mau dengerin kata dokter kulit ya, kalian tuh sensitif kayak apa sih, kamu sensitif ya kata dokter, kayak dokter kulit itu kamu sensitif kalau pakai masker terlalu setiap hari, terlalu keseringan. Itu jangan dilanggar ya guys, karena ini demi kecantikan dan kebaikan kalian, kok kulit kalian nggak mau rusak. Oke guys, kalau setiap kalian bangun pagi, kalian jangan lupa olahraga dan juga sarapan. Tapi kalau kalian mau sarapannya tuh roti, aku saranin juga jangan sarapan terlalu sedikit atau nggak sarapan, karena usus atau lambung ini perlu makan ya guys. Kalau kita sarapan pagi, kita tuh malam udah makan banyak biar besok pagi tuh nggak lapar, tapi itu salah guys, karena pada saat kita tidur ini, pencernaan kita ini akan langsung merangsang makanan yang udah ada di lambung atau di usus. Jadi dia tuh dirangsang biar dia keluar gitu, biar keluar jadi kotoran, dan itu akan terjadi guys. Dan itu kalau kalian lapar berarti makanan itu udah turun mau dijadikan kotoran. Dan makanya setiap pagi perut kalian tuh lapar, buruan deh diisi, jangan terlalu ditunda-tunda. Kalau kalian telat makan, kalian bakalan pas makan ngerasain enak kayak mau muntah, perih, udah perih, gak enak lagi, getah gitu, kayak kita bang gimana gitu, kayak gak pengen makan gitu, males makan. Terus kalau kalian kayak begitu, makannya pelan-pelan ya guys, dan minum air hangat biar perut kalian lebih tenang, karena usus kalian sebenarnya harus makan ya. Kalau kalian telat makan pagi-pagi tuh gak makan, itu bakalan lemes ya guys. Jadi aku usahain kalian gak apa-apa minum susu, tapi itu pagi sama malam. Kalau kalian bisa juga malam hari aja, di pagi hari aja, dan kalian makan pakai roti atau 2 roti 3 roti. Yang penting kalian harus kenyang atau pakai energen. Dan juga kalau kayak begitu minum air putih ya guys. Dan yang kedua, kalian mau tahu apa seputar kesehatan kalau kalian tuh lagi haus, minum air putih ya guys, atau minum air putih dingin, tapi jangan terlalu kebanyakan. Yang pertama, kalau kalian lagi haus, makan es krim, itu kan ada gulanya ya guys, itu malah bikin tenggorokan kita haus. Pas kita lagi haus, pas makan kok semakin haus, itu kita harus minum air putih, karena kalau kita mengandung gula itu malah bikin diabetes ya guys. Jadi aku sayang jangan kebanyakan makan es krim karena bikin diabetes. Dan yang kedua bikin pilek parah, bikin demam, dan bikin radang ini ya guys. Bisa bikin radang
radang tenggorokan dan juga bisa juga jadi batuk-batuk berdahak, dan itu nggak berhenti-berhenti karena makan es krim, apalagi makan es kiko, karena itu juga bisa menaiki gula darah. Jadi darah ini gula kita ini bakalan di racing gitu, kayak di rangsing gitu, kayak di apa sih, kayak gulanya tuh pokoknya ada salah satu organ yang buat gula kita tuh nggak bikin darah kita tuh jadi manis gitu. Kita harus bersyukur. Jangan pernah kalian minta kan ini diabetes, jangan mau, karena itu akan berakibat fatal buat orang yang udah diabetes. Itu mereka nggak boleh makan manis kebanyakan, dan pipisnya itu bakalan manis, darahnya juga bakalan manis. Tapi kalau buat orang yang biasa, pipisnya itu nggak manis. Tapi kalau pipis manis jangan dicoba ya, karena itu haram. Dan kalau kalian mau pipis itu kalian tawar, berarti kayak normal. Darah kalian juga amis, nggak amanis ya. Itu perbedaannya. Kenapa sih aku nih kayak suka skincare gitu kan, ini karena aku udah belajar banyak tentang kesehatan. Jadi kalau kalian pengen makan es itu hati-hati, dan yang kedua jangan kebanyakan minum nutrisari atau soda kayak orang luar negeri, karena bakal bikin perut kalian buncit dan bikin tambah haus juga guys, dan itu parah banget sih akibatnya. Kenapa aku pintar kesehatan? Aku juga udah belajar ya guys, tapi pengetahuan aku juga masih kurang ya guys. Aku juga masih perlu belajar ya guys, itu dia. Supaya kan gak terlalu kebanyakan makan gula. Dan ini ya, dan buat kalian yang malas gosok gigi, cepetan deh gosok gigi, karena gigi kita kalau malam gak digosokin itu bakalan ada kuman. Aku pernah ya guys gak gosok gigi, akhirnya aku bolong. Bolong gede banget, dan itu gak akan pernah bisa sembuh selamanya. Ini baru gigi susu. Untung kalau ini udah gigi asli kayak begini gak akan pernah bisa hilang, dan kalau dicabut bakalan ompong selamanya. Tapi nanti di surga kalau dibangkitin kalian bakalan bisa kok numbuh lagi ya. Jadi aku saranin buat kalian harus gosok gigi sebelum tidur, karena aku pernah gosok gigi tapi ternyata masih ada sisa gigi, masih ada sisa. Nah akhirnya gusi aku yang paling belakang ini nih, yang gak ada giginya itu bengkak gede banget, sedangkan yang ini gak, katanya mau numbuh. Bukannya batas tumbuhan itu gak sampai gusi belakang-belakang banget ya. Pas dicek berarti ini infeksi, dan ternyata benar aja dong. Pas aku gosok gigi mulai dengan bersih, seperti gerakan memutar, jangan kayak begini, jangan ya, gerakan memutar, masih susah, harus menggunakan gerakan memutar. Pas aku menggunakan gerakan berputar, gosok gigi 2 kali sehari, akhirnya kuman yang infeksiku ini hilang gitu. Jadi kalian jangan pernah kayak mau lagi kayak gitu ya, karena enzim yang ada di mulut kalian tuh kayak bau banget gitu. Jadi kalian harus usahain gosok gigi, dan biar gigi kalian gak kuning banget ya guys. Kalau kalian gigi kalian mau putih, itu sebelum tidur juga harus gosok gigi. Dan biar gak ada plak yang bikin nempel di sini nih, kalian juga harus gosok gigi. Kenapa? Kalau kalian gak gosok gigi, plak pada nempel, kuman-kuman pada nempel, bolong. Right. Dan gosok gigi juga jangan terlalu berlebihan, cukup sebentar aja. Kalau kalian gosok gigi kelamaan, ini nih gigi kalian bakalan terkikis. Oke, mau putih ada caranya, tapi kalau kalian gagal terus kalian minta doa. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan, karena gigi kita ini meskipun kuning tetap sehat ya. Jadi kalau setiap kalian menemuin gigi kayak kuning kayak aku begini, jangan kalian bilang setiap malam pasti nggak gosok gigi ya, jangan bilang kayak begitu. Kok ada gigi kuning, seharusnya kalian tanya dulu. Kalau udah dibilang jujur berkali-kali, kamu bohong ya. Jujur udah berkali-kali, jujur percaya aja. Karena meskipun gigi aku ini kuning, ini cuman karena efek kamera yang putih, pada efek gigi aku kuning ya. Itu aku tetap sebelum tidur gosok gigi tahu, tetap.
Jadi nggak setiap orang giginya harus putih terus jadi sehat, itu nggak boleh, itu juga memaksakan. Kalau kayak tetap masih ngeyel, tanya ke dokter giginya. Sekarang Anda tahu kan seputar kesehatan. Nanti aku bakal jelasin lagi ya. Oke, segini aja ya. Thanks for watching and see you next time. Oh ya, jangan lupa ya guys, kalian harus subscribe dan like video ini juga ya guys. Bye. Dan juga kalian jangan terlalu ini yang terakhir ya, kalian juga jangan terlalu sering pakai make up karena itu juga merusak muka. Oke, segitu aja. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya.